Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini saya mau ngomongin saham-saham bagus ya yang sedang mengalami masa-masa penurunan gitu ya. Bahkan kadang-kadang sekilas penurunannya terlihat cukup ekstrim, dan kita akan bahas saham Sido ya, kemudian ada saham ACE, dan perbandingan terakhir adalah dengan saham Unilever gitu. Jadi kita akan bahas sedikit sekilas gitu ya. Apa sih yang terjadi di balik penurunan saham-saham bagus ini, dan nanti kita bahas juga strateginya kira-kira gimana buat teman-teman yang sekarang sudah jadi investor untuk saham-saham tersebut. So, sebelum lanjut teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Kalau saya lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke teman-teman, kita langsung pindah ke layar monitor. Saya kasih judul di balik saham bagus yang sedang turun dan aku kudu piye ini. Kalau orang Jawa bilang aku harus gimana ini ya, kudu piye ya. Kita mungkin merasa yakin dengan saham tersebut, kita sudah analisa, tapi kemudian minus gitu ya. Ada teman-teman yang menyebutkan, bang saya sudah minus sekian persen, saya sudah minus sekian juta gitu ya. Dan mulai bimbang apakah saham ini masih saham yang layak untuk di hold. Semoga video ini bisa membantu kalian. Oke? Disclaimer on dulu, ini adalah pandangan pribadi saya, tidak ada ajakan untuk jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu gitu ya. Ya, saham pertama yang akan kita bahas ya adalah saham Sido gitu ya, saham Sido. Dan ada 3 hal yang akan saya soroti di sini. 3 hal dan 3 contoh juga, yaitu Sido, Unilever, dan ACE gitu ya. So, kita mulai dari Sido. Pertama, kinerjanya stagnan teman-teman, atau kinerjanya negatif. Jadi saya samakan saja di bagian parameternya, stagnan atau negatif. Sido termasuk perusahaan yang di kuartal 2 tahun 2022 mengalami yang namanya pertumbuhan negatif. Jadi dia di sisi sini ya, negatif. Kita lihat di 2020 Sido ya, secara net income itu bagus teman-teman, rata-rata 200 miliar ya. Ini juga 260 miliar, bahkan kuartal akhirnya mencapai 360 miliar di kuartal 1 ya. Di kuartal 1 itu saya pernah bahas Sido juga, dan saya memutuskan untuk mulai masuk di saham Sido. Labanya 295 miliar, bagus. Tapi kemudian kuartal 2 tak disangka, tak diduga gitu ya, kalau bahasa sinetron, dia tiba-tiba labanya anjlok teman-teman ya. Dari 295 tinggal 151, yang artinya ini hampir 50% terjadi penurunan labanya gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan di tahun 2019, itu tahun dimana kinerja Sido sangat impresif ya di tahun itu, dan hampir tiap kuartal labanya itu selalu menyentuh 200 miliar, kecuali memang di kuartal 2. Nah, apakah kuartal 2 itu bukan kuartal yang bagus buat Sido? Sepertinya enggak juga ya, karena buktinya tahun lalu Sido juga kuartal 2 bagus-bagus aja tuh ya, 230 miliar. Cuma di kuartal 2 tahun ini dia kinerjanya menjadi negatif, dan ini dimanfaatkan oleh Mr. Market untuk menghukum Sido yang sempat di harga 1000-an dibawa turun sampai 600. Jadi nggak kebayang kalau teman-teman yang punya di harga 1000 dibawa ke 600 tuh udah minus hampir 40% ya. Yang kedua adalah over value, tapi nggak ada growth ya saham Sido ini. Sebelum saham Sido dibawa turun, saham Sido ini udah premium teman-teman, harganya ya sudah premium, sudah over value. Tapi karena saham ini grow terus, kita sebagai investor tuh kayak ya sudahlah, mungkin memang saham Sido ini grow terus, wonderful company, kinerjanya sangat luar biasa, kita buy, kita anggap ini price in gitu ya, harga yang wajar untuk perusahaan yang growth-nya sangat-sangat bagus. Tetapi ya, ketika faktanya tidak lagi seperti itu, saham Sido ini nggak growth lagi, ya tadi akhirnya harganya dibanting teman-teman ya. Harganya dibanting, dan orang-orang baru mulai melihat bahwa oh, saham Sido ini over value ya. Pernya 22 teman-teman ya. Per 22, industrinya itu 13, di sektornya 17. PBV-nya 6 kali ya. Bayangin waktu masih 1000 harganya, itu PBV-nya 10 kali. Sedangkan PBV-nya di industrinya itu hanya 2,7, dan di sektornya hanya 2,4. Jadi di PBV sekarang pun ya, di harga 650-an sekarang, Sido itu sebetulnya masih saham yang premium dibandingkan dengan industri dan sektornya dia gitu ya. Kalau kita lihat ya, di 2013 sampai 2017 ya, saham Sido ini sebenarnya IPS-nya slowly gitu ya, bergeraknya slowly, baru kemudian kenceng di 2018 sampai 2021 lah, dia akhirnya capai IPS di 40-an, 54, 31, dan terakhir 42.
Tapi kalau kinerjanya Sido seperti ini ya, seperti di kuartal 2 2022, EPS-nya bisa jadi hanya Rp32, dan kalau EPS-nya Rp32, harga wajarnya menurut Benjamin Graham number itu hanya Rp280. Jadi dengan harga sekarang pun saham Sido itu masih jauh dari harga wajarnya versi Benjamin Graham gitu ya. Tapi kalau nanti kembali bahwa Sido ini kembali perform melebihi ekspektasi market tentunya, ya memang harga Sido akan mencari gitu ya keseimbangan barunya di mana sih yang memang dia mahal tapi itu setara gitu, senilai dengan pertumbuhan dari perusahaan ini. Nah, idealnya dengan saham Sido sebetulnya IPS-nya itu diharapkan adalah 63 ya. 63 itu CAGR-nya sekitar 12%, dan ini CAGR yang cukup ideal untuk saham-saham yang bisa kita simpan dalam jangka-jangka yang cukup panjang gitu ya. Selanjutnya, hal ketiga dari saham Sido yang kita bahas adalah Mr. Market yang bekerja ya. Seperti tadi saya sempat singgung bahwa di pasar saham Mr. Market itu suka dengan cerita-cerita turnaround, lonjakan kinerja, makanya nggak heran berita-berita seperti itu tuh sering membanjiri media-media investasi ya, berita-berita investasi. Misalnya kemarin ketika saham-saham batubara kinerjanya sedang naik tinggi ya, muncul berita-berita seperti itu. ADRO, PTBA naik ratusan persen sahamnya dan lain-lain. Kemudian ada saham-saham seperti SMDR, labanya naik kenceng ya, turnaround, Mr. Market suka harganya dikerek naik. Sekarang kejadiannya kebalikannya, ketemu saham seperti Sido ini kinerjanya negatif, otomatis Mr. Market juga bekerja teman-teman ya. Dari yang harganya sempat menyentuh 1000 dibanting menjadi 650 gitu ya. Bahkan tadi menurut Benjamin Graham ya dia akan ada di sini ya, di 280-an. Tapi kalau kita ngelihat min PI-nya ya selama 10 tahun, saat ini Sido bisa dikatakan sudah di harga yang fair ya, yang fair price. Artinya ya ini harga yang cukup wajar untuk memiliki saham Sido gitu. Kalau teman-teman belum punya dan mempertimbangkan untuk masuk, saya rasa harga sekarang masih cukup bisa diterima ya, mungkin dekat-dekat harga 600 ini. Tapi kalau teman-teman memang benar-benar merasa overvalue banget, saya mau nunggu di 400 gitu misalnya, ya nggak ada salahnya. Namanya juga kita strategi dikembalikan ke masing-masing. Nah, kalau kita lihat ya, rally-nya saham Sido itu dimulai di sini teman-teman ya. Dimulai di 2018 ya, kinerjanya dia rally. Apa yang terjadi di 2018? IPS-nya dia naik lebih dari 20%. Dari 35 naik menjadi 44. Dari 44 naik menjadi 54. Di sini 2019 ya. Kinerjanya dia naik. 2020 pandemi, IPS-nya Sido turun, 54 menjadi 31. Tapi kenapa kok naik? Ya kita tahu bahwa selama pandemi ada sentimen orang-orang butuh vitamin ya. Orang-orang butuh vitamin, semuanya berlomba-lomba nyari vitamin, minum tolak angin dan lain sebagainya. Sentimen atau berita untuk saham Sido masih positif sehingga harganya masih di bawah naik. Sampai masanya di 2022 kuartal 1 mereka sudah mulai mengalami apa ya? Stagnasi kinerja karena labanya sudah cukup besar. Sebuah perusahaan yang labanya sudah mulai besar, tinggi, untuk meningkatkannya lagi itu butuh effort yang luar biasa teman-teman ya. Makanya sering ada yang bilang perusahaan kalau semakin besar tuh ibaratnya adalah truk yang besar gitu ya. Untuk lebih lincah itu effortnya luar biasa dibandingkan dengan perusahaan kecil yang dia masih bisa salip kanan salip kiri gitu ya, karena masih kecil, masih lincah. Tapi once dia sudah besar, banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan ya gitu ya, dan itu kadang-kadang menghambat pertumbuhan selanjutnya. Dan mungkin Sido sudah mengalami hal itu gitu ya, mulai mengalami hal itu sehingga di 2021 IPS-nya dia turun, dan di 2022 terancam turun gitu ya menjadi 30. 30 ini adalah IPS-nya Sido terakhir di 2017. 2017 harga Sido ada di sini ya, di kurang lebih 400-an sampai di 500-an. Jadi apakah Sido akan kembali ke harga itu? Nggak ada yang tahu. Tapi buat teman-teman yang memang time horizonnya panjang, ya silahkan dipertimbangkan gitu kapan mulai kembali masuk ke saham Sido. Nanti kita bahas di akhir ya. Itu pembahasan saham Sido. Yang kedua contohnya adalah saham Unilever ya. Kalau tadi Sido kategorinya pertumbuhannya negatif ya. Kalau Unilever ini sebenarnya ya dibilang negatif, nggak terlalu negatif-negatif amat gitu ya. Tapi saya melihatnya lebih ke arah stagnan teman-teman ya. Sebagai perusahaan besar, Unilever
mulai terjebak kesulitan untuk mulai meningkatkan labanya lebih tinggi lagi. Kita bisa lihat di net income-nya dia ya. Sebenarnya net income-nya Unilever itu, kita coba balik ya. Di 2018 dia mendapatkan 1,8, 1,6, 3 triliun ya. Sempat dapat 3 triliun, lalu 1,8. Ini adalah rata-rata labanya Unilever. Tapi kemudian kinerjanya turun dan stagnan ya, sehingga di 2020 mereka nggak pernah dapat lebih dari 2 triliun. Di 2021 juga nggak pernah dapat lebih dari 2 triliun, bahkan ada di level-level 1,3 ya. Jadi sulit sekali untuk mendapatkan net income yang lebih. 2022 kuartal 1 mulai terjadi sedikit tanda-tanda perubahan ya. Secara kuartalan ini adalah kuartal terbaik Sido 3 tahun terakhir teman-teman ya. 3 tahun terakhir 2022 sampai 2020 ini yang terbaik ya. Di momen ini juga saya juga mulai melakukan spekulasi. Menurut saya spekulasi kenapa? Karena cuma baru 1 kuarter saya masuk di saham Unilever di harga-harga mendekati 4.000 kalau nggak salah ya. Waktu itu masih di 3.800, 3.900-an. Saya masuk di Unilever karena saya melihat potensi Unilever turnaround gitu ya, turnaround. Tapi tentunya saya tidak membayangkan Unilever kembali ke harga-harga 10.000 ya. Target saya untuk Unilever sendiri itu paling di harga 7.000-an. Kalau untuk seperti dulu gitu ya, sangat superior, saya rasa berat. Kenapa? Karena tadi ya, Unilever ini perusahaan yang sudah sangat besar, untuk dapat naikin net income-nya dia kayak 30% aja, itu sulitnya, saya akui akan sangat sulit buat Unilever. Tapi kalau memang nantinya ada sesuatu yang luar biasa ya, inovasi yang gila gitu ya dari Unilever, ya bukan hal yang nggak mungkin kalau Unilever akan loncat kinerjanya gitu ya. Unilever juga saham yang over value, tapi dia udah nggak growth lagi teman-teman ya. Ingat ya, over value dan nggak growth ini kombinasi yang mengerikan untuk dihukum oleh market. PER-nya dia 26 kali, sedangkan di industrinya dia 10 kali, di sektornya dia 20 kali. PBV-nya dia 40 kali ya. Di industrinya dia 10 kali, di sektornya dia 3 kali. Jadi ini perbedaan yang mencolok bahwa Unilever ini di segmennya ini adalah saham yang premium seperti dengan halnya Sido tadi. Tapi harga yang premium tidak diikuti dengan kinerja yang premium, bahkan sudah tidak growth. Hasilnya market menghukum Unilever. Kita lihat di sini ya. EPS-nya Unilever ya. Naik, masih naik. 2018 puncaknya. Kemudian sejak 2018 mulai turun ya. 2018 itu di sini teman-teman ya. 2018 EPS-nya dia mulai menurun. 2019 ya, turun. Dia mulai turun. 2020 turun lebih dalam. 2021 turun lagi, turun lebih dalam. Jadi penurunan kinerja Unilever ya sudah pasti mempengaruhi harga sahamnya gitu ya. Mr. Market juga menghukum saham Unilever sebagai saham yang tadinya growth ya secara kinerja 3 tahun terakhir sejak 2019 dia tidak mampu growth dan kinerjanya negatif. Market menghukum dan kita lihat sekarang Unilever mulai beranjak naik ya setelah menyentuh garis biru. Garis biru ini adalah garis yang strong under value ya di harga 4.000. Tapi sekarang juga harganya masih tergolong under value ya karena min PE-nya dia ya, rata-rata PE-nya dia itu di kisaran harga hampir 8.000 teman-teman. Jadi saat ini Unilever masih dihargai di bawah dari rata-rata 10 tahunannya dia. Dan kita lihat di 2022 ada aroma ya, ada roman-romannya dia bisa kembali nih ya ke EPS 900 ya. EPS. Kalau teman-teman pakai Stockbit itu EPS-nya EPS stock split ya, 1 dibanding 5 ya. Jadi kalian kalikan 5 dulu biar bisa gampang membandingkan dengan EPS-nya Unilever di tahun-tahun sebelumnya. Lanjut, saham ketiga yang kita bahas teman-teman adalah saham ACE yang kinerjanya juga negatif teman-teman ya. Kita lihat 2019 adalah tahun yang impresif buat ACE ya, dimana 4 kuartal di tahun ini, tahun 2019 ini, labanya mereka rata-rata 200 miliaran ya, bahkan terakhir itu sampai 300 miliar.
Kemudian apa yang terjadi 2020, Q1-nya masih bagus sebenarnya, tapi sisanya merosot. 2021 mulai ada harapan di kuartal 4 karena sebelumnya sangat tertekan gitu ya, bahkan sempat labanya hanya 46 miliar. Ini adalah kuartal 3, saat itu momennya Delta ya, momen Delta, hampir semua mall tutup, benar-benar kesulitan. 2022 saya pikir sudah mulai ada perbaikan karena memang ekonomi dianggap sudah mulai berangsur-angsur pulih, tapi nyatanya juga belum mampu mengembalikan performa ACE meskipun mall sudah mulai ramai gitu ya. Jadi secara kinerja ACE ini negatif dan belum mampu untuk kembali ke performa 2019 atau tahun sebelum terjadinya pandemi. Nah, berbanding dengan dua saham lain ya, Sido dan Unilever, di mana dia overvalue, sebenarnya ACE ini sahamnya fair value ya, cuman dia nggak ada growth aja, nggak ada growth. Dalam kondisi nggak ada growth aja teman-teman, dia dihukum oleh market ya, dari harga 1.500-an sekarang tinggal 500 gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman beli saham di harga 1.500, penurunannya sudah 60%-an gitu ya, 60%-an. Mari kita lihat ya. Pernya ACE itu 18 kali dibandingkan dengan industrinya. Oke ya, memang ACE ini mahal, tapi secara PBV-nya ACE ini 1,6, rata-rata itu 2 bahkan 1,88. Jadi secara book value harga saham ACE ini sebenarnya nggak terlalu jauh gitu ya, bahkan sedikit lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya ya di industri maupun di sektor yang sama. Dan kalau kita lihat ya, saham ACE ini dia itu mulai menunjukkan performa yang bagus itu sejak tahun 2015 teman-teman ya. Dia mulai ada kenaikan terakhir di 2019. Sejak saat itu saham ACE merosot, bahkan dalam hitungan saya tahun 2022 IPS-nya tinggal Rp30. Ini IPS yang kecil, bahkan hanya menyamai IPS di tahun 2015. Padahal secara sumber revenue atau dari jumlah toko gitu ya, berbeda jauh antara 2015 dengan 2022 gitu ya. Kalau IPS-nya hanya Rp30, harga wajarnya itu di 460. Jadi di harga sekarang itu sebenarnya sudah dekat sekali dengan harga wajarnya ACE berdasarkan hitungan Benjamin Graham. Mr. Market bekerja ya, saat ini saham ACE itu harganya under value kalau kita lihat dari min PE selama 10 tahun. Kalau kita lihat lagi ya, bahwa ACE itu terakhir di 2019 dia mencatatkan IPS yang bagus, 2019 tuh posisinya ada di sini. Jadi benar-benar ketika ACE ini sudah tidak bisa growth lagi, harga sahamnya dibawa turun teman-teman ya. Dan sekarang tinggal 520. Terakhir kali ACE dapat harga itu di tahun 2015 di sini ya. Jadi benar-benar market menghukum tadi ya Sido dan Unilever ketika dia tidak mampu growth, dan ditambah lagi harganya overvalue gitu, harganya premium. Tapi ternyata saham yang harganya nggak premium gitu ya, harganya fair, tapi dia nggak bisa growth juga dihukum juga oleh market gitu ya. Nah sekarang buat teman-teman yang sudah jadi investornya ya, investor Sido, Unilever maupun ACE, gimana strateginya? Oke, yang pertama yang mau saya bahas adalah conviction to hold-nya dulu nih gitu ya. Apa sih yang bisa menyebabkan teman-teman itu akhirnya yakin untuk menyimpan atau menghold saham ini gitu ya. Dan salah satu hal termudah teman-teman bisa lakukan yang namanya SWOT analysis. Ini singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan analisa yang sederhana ini gitu ya, nanti teman-teman bisa menjabarkan lebih dalam kira-kira masih layak untuk dipegang atau enggak gitu ya. Kenapa ini penting untuk dianalisa diri sendiri? Karena dalam dunia investasi masing-masing investor itu punya sense sendiri-sendiri, punya punya keyakinan sendiri-sendiri. Segala keputusan juga tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi nggak heran kalau teman-teman yang ikut-ikutan beli modal, ikut-ikutan teman, ikut-ikutan influencer, sahamnya lagi rame dibahas terus, tiba-tiba hilang, harganya turun, dibanting, mulai panik gitu ya. Kenapa panik? Karena alasan untuk buy-nya tidak kuat gitu ya. Tapi kalau teman-teman alasan untuk buy-nya kuat, kalian hanya tinggal memperdalam lagi gitu ya. Tinggal mempertebal keyakinan untuk bisa menyimpan saham ini gitu. Mari kita coba bahas kilas aja ya.
Pertama misalkan kita bahas Sido ya, Sido itu menurut saya strong brand gitu ya. Kalau teman-teman ngomongin produk jamunya, strong brandnya adalah tolak angin gitu ya, top of mind, tolak angin. Bahkan kalau kalian ke warung-warung kecil nyari jamu masuk angin bilangnya tolak angin. Ini udah kayak misalkan kalian nyari air mineral nyebutnya Aqua, ini udah top of mind banget. Kemudian kelemahannya apa sih? Nah, kalau teman-teman perhatikan laporan keuangannya Sido, kalian akan langsung tahu bahwa Sido ini bergantung banget dari produk herbalnya dia, ya. Jadi produk herbalnya dia itu mendominasi lebih dari 70% sumber pendapatannya Sido, ya. Kalau ada sumber pendapatan yang terlalu besar, tentu itu jadi kelemahan. Kenapa? Karena kalau pasarnya makin rame, ya pasarnya makin sempit, otomatis nggak bisa ngambil margin seperti dulu yang akhirnya labanya menurun. Bagaimana kesempatannya? Artinya ada kesempatan untuk diversifikasi produk, dan sebenarnya Sido sudah menjalankan hal itu. Ada salah satu komen yang menarik di channel ini gitu ya, ada yang bilang Sido itu hanya jahe dibumbuin gitu ya, dan harganya mahal banget. Harga sahamnya mahal banget maksudnya. Saya agak nggak setuju dengan kata-kata Sido itu jahe dibumbuin gitu ya. Karena ini agak-agak lucu gitu. Kenapa? Karena yang orang kenal hanya tolak anginnya betul, tapi mereka juga sedang menjalankan diversifikasi. Kalau kalian perhatikan di apotek-apotek besar, produknya Sido itu mulai banyak muncul vitamin-vitamin, antioksidan. Saya juga pakai beberapa 2 atau 3 vitamin yang produksinya adalah dari Sido, dan itu bukan herbal. Artinya sudah masuk ke industri farmasi, teman-teman. Dan menurut saya ini menarik karena ini jadi kesempatan Sido untuk meningkatkan pendapatan dari sisi yang lain. Nggak cuma ngandelin jamu, tapi ngandelin produk yang lain. Nah, kalau itu berhasil, saya rasa Sido bisa kembali diperhitungkan dan meningkatkan kinerjanya kembali di tahun-tahun mendatang. Threat ini ancaman. Ancamannya misalnya apa sih? Tentu saja kompetitor ya. Kompetitor makin banyak. Kalau kompetitor makin banyak, bisa saing-saingan harga, bisa banting-bantingan harga, susah untuk ngatur margin dan lain-lain. Suplai bahan baku kejadian juga di ICBP. Saya pikir ICBP itu salah satu saham yang tahan banting, tapi ketika ada isu perang, ternyata mempengaruhi ke supply and demand, bahan baku jadi mahal gitu ya. Nah, itu juga salah satu hal yang harus teman-teman lihat lagi ya, apakah perusahaan ini ada resiko bahan baku atau enggak. Online shop ini mungkin case-nya di Ace ya. Banyak orang yang berpikir Ace itu barang-barang yang dijual, barang-barang yang harus dibeli fisiknya datang ke toko. Nah, sebenarnya mulai nggak juga. Saya bisa ngelihat tetangga-tetangga saya mulai beli barangnya online, padahal yang dibeli lemari, yang dibeli peralatan kayak alat buat nyuci kendaraan, saya pikir masih perlu untuk fisik. Tapi ternyata orang-orang di sekitar mulai beli online juga untuk hal-hal tersebut gitu ya. Nah, itu juga merupakan sebuah ancaman, dan bagaimana Ace bisa bereaksi terhadap ancaman tersebut. Nah, ini contoh pembahasannya. Silakan teman-teman lakukan sendiri, dan akhirnya kalau yang kalian lakukan itu sudah dengan riset yang bagus, pada akhirnya itu akan menentukan keyakinan kalian. Apakah akan tetap hold, semakin mantap untuk hold, atau akhirnya memutuskan untuk dilepas gitu ya. Jadi jangan kalian melepas atau cut loss saham hanya karena ikut-ikutan, panik sementara, ataupun faktor-faktor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kalian sudah melakukan analisa dan berdasarkan analisa kalian sendiri, baiknya dijual atau pindah ke saham lain, ya it's okay, nggak ada masalah ya. Lalu faktor apa lagi yang perlu kita cek untuk bisa meyakinkan kita untuk pegang saham ini gitu ya? Ya tentu saja laporan keuangan ya, kalian harus cek secara berkala ya, revenue-nya naik nggak, laba bersihnya naik nggak gitu ya. Perusahaan itu masih nyimpen kas atau enggak ya, kasnya berapa persen dari total aset gitu ya. Kemudian kalian cek juga misalnya utangnya, ada utang nggak dalam jangka dekat ini, utang yang harus dibayar gitu ya. Apakah utang jangka panjangnya itu banyak atau enggak, karena kalau utang jangka panjang itu berbunga, bunganya bisa ngurangin laba gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu katakanlah labanya baru naik dikit-dikit, tapi dia nggak punya utang, dia nggak punya utang jangka panjang, cash-nya tebal, artinya perusahaan-perusahaan ini itu punya kesempatan untuk ekspansi lagi, bikin unit bisnis lagi, atau strategi apa yang akan diambil oleh manajemen supaya performanya kembali ke performa terbaiknya gitu ya. Beda ceritanya kalau teman-teman lagi nungguin saham yang
sedang turun kinerjanya, tapi dia cash-nya nggak ada, utangnya besar, itu was-was kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa analisa lagi saham apa yang kalian pegang, kinerja sedang turun, kalian bisa cek. Kalau cash-nya besar, utangnya nggak ada, artinya secara jangka pendek nggak ada beban-beban yang bisa membuat perusahaan itu pilot dan lain-lain, mestinya kalian bisa lebih tenang untuk menyimpan saham tersebut. Kita udah sampai di bagian akhir. Sebelumnya thank you buat teman-teman yang udah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe dulu sekarang. Tekan loncengnya, share, like video ini. Oke. Strateginya sekarang gimana Bang untuk menghadapi penurunan saham-saham tadi gitu ya, ataupun saham-saham yang sekarang kalian sedang pegang? Oke, pertama ada 2 jenis money management dulu ya yang perlu kalian jawab. Pertama adalah terkait investasi saham, kalian tuh sering top up atau rutin top up atau enggak atau jarang gitu ya. Kalau saya sendiri adalah investor yang rutin top up. Jadi tiap bulan dari pendapatan saya selalu top up nominal tertentu masuk ke RDN. Itu hal yang pasti. Nah, kalau teman-teman adalah investor yang rutin top up, maka untuk sementara ini alihkan dulu ke saham yang lain ya. Diversifikasi ya, cari saham yang sedang manggung misalnya tapi harga masih murah, yang fundamentalnya bagus, silahkan kalian diversifikasi. Lama-lama porsi kalian terhadap saham SIDO misalnya itu akan mengecil sendiri gitu ya, akan ngecil sendiri karena kalian top up-nya ke saham yang lain. Oke, yang kedua adalah kalau teman-teman jarang top up, misalnya top up-nya kalau THR atau dapat bonus atau dapat gaji 13, yang sekarang ini ya hold aja dulu gitu ya. Apalagi kalau teman-teman sudah melakukan SWOT analisis tadi ya, kalian sudah yakin mau dipegang sahamnya, ya sudah hold gitu ya. Kapan tambah muatan? Nanti ya, kalau kinerjanya sudah mulai membaik. Ini keywordnya, sudah mulai membaik. Seperti kayak, ya, sayangnya saya belum punya Unilever sebelumnya, tapi saya mulai masuk ke Unilever ketika dia mulai ada tanda-tanda perbaikan kinerja gitu ya. Meskipun baru 1 kuartal ya sudah, saya anggap ya sedikit spekulatif, nggak apa-apa. Saya masuk dulu di situ, dan kalau berdasarkan dengan secara relatif memang harga Unilever juga sudah cukup murah kan dari min PE tadi kita udah lihat. Nah ini sama juga, jadi teman-teman bisa lakukan itu nanti ya. Nabung aja dulu, rutin aja dulu, atau simpen dulu dananya di RDN, tapi tambah muatannya nanti kalau kinerjanya sudah membaik. Yang ketiga, sesuaikan dengan time frame investasi gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kalian beli saham batubara di 2018 dan di hold sampai 2020, kalian belum dapat apa-apa. Tapi kalau kalian perpanjang 2 tahun kemudian, boom, ada yang naik 300%, 400% gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya, time frame investasinya lebih panjang. Nggak ada yang menduga ada krisis batubara, teman-teman ya. Termasuk, ya siapa yang bisa menduga ini? Mungkin ada orang-orang yang tertentu yang Mr. Market yang ring 1 banget gitu ya. Mungkin tahu, tapi kalau investor retail kayak kita, siapa yang menduga gitu ya? Ketika harga batubara di atas 200 saja, saya udah was-was gitu. Apalagi sekarang harga batubara 400. Ya, dari zaman Ardaro 900, 1000, sekarang 4000 teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi dengan menambah time frame investasi, ternyata kita bisa ngelihat hal-hal yang di luar dari dugaan kita. Memang hal-hal yang di luar dugaan itu bisa bagus, bisa jelek. Tapi setidaknya selama time frame kita panjang, kita bisa tenang ya. Kita masih bisa memberikan waktu bagi perusahaan itu untuk menunjukkan kinerjanya. Dan seberapa panjang sabarnya, kembali lagi ke masing-masing teman-teman. Tapi kalau kalian berharap minggu depan naik, sebulan lagi, 2 bulan lagi naik, lupain teman-temannya. Kenapa? Laporan keuangan aja dipublish 3-4 bulan sekali. Kalian berharap ada perbaikan kinerja yang efeknya instan ke harga saham, seminggu 2 minggu harganya naik, itu hal yang sangat sulit teman-teman ya. Jadi lupain cara itu ketika kalian memutuskan untuk investasi, apalagi yang dilihat adalah faktor-faktor fundamental. Yang keempat, strateginya adalah, ini quotes dari Pak LKH ya, dan saya banyak terberkati dari quotesnya beliau. Dia bilang, jadi di podcastnya LKH pernah dia diwawancara gini, Pak LKH dulu waktu pegang saham Bumi terus sampai ke 50, gimana rasanya Pak gitu ya. Terus Pak LKH bilang, jangan lihat porto yang merah gitu ya, tapi lihatlah apa yang Anda miliki, nanti Anda akan bersyukur. Nah saya juga coba menerapkan hal yang sama gitu ya. Merah, SIDO juga merah, tapi saya coba lihat saham yang lain yang sedang hijau-hijau. Lihat dana cash yang saya punya, dana cadangan untuk nanti suatu saat bisa averaging down, dan saya jadi bersyukur. Itu penting teman-teman. Kalau kita nggak bersyukur dengan apa yang sudah ada, kita hanya lihat pada yang lagi merah, yang lagi minus dalam, kita nanti akan stres. Jadi kita harus kurangi hal-hal seperti itu gitu ya. Terakhir,
harga saham naik turun itu hal yang biasa, teman-teman. Kenapa? Karena di dalamnya saham itu kan bisnis ya, dan bisnis itu naik turun dalam bisnis itu hal yang sangat-sangat lumrah. Tetapi yang penting buat investor adalah perhatikan kemampuan perusahaan untuk kembali menaikkan kinerjanya. Oke? Seperti tadi yang saya bilang, kalau perusahaan itu masih punya cash, manajemennya bagus, utangnya nggak ada atau utangnya kecil, artinya perusahaan ini masih punya kesempatan untuk ekspansi atau untuk menciptakan unit bisnis baru atau menciptakan strategi gitu ya yang kira-kira bisa meningkatkan kinerjanya. Jadi kenapa kita nggak percaya kepada manajemen mereka gitu ya? Padahal kita sudah jadi investor, tentu itu dipertanyakan. Jadi lebih baik kita coba percaya kepada manajemen, langkah-langkah apa yang akan mereka ambil, dan kita pantau aja gitu ya dengan santai. Beberapa minggu sekali kita coba update, lihat beritanya, lihat perkembangan bisnisnya, divisi apa yang bisa kita perhatikan di sana. So, itu aja teman-teman video dari saya kali ini. Semoga video ini membantu teman-teman semua yang memberikan insight, apalagi buat teman-teman yang sudah jadi investornya gitu ya. Meskipun saya tahu mungkin ada yang minus dalam, minus yang kalian ada yang nyebutin juga teman minus berapa juta. Semoga kalian terbantu dengan video kali ini dan kalian lakukan juga SWOT analysis tadi. Jadi kalian makin yakin untuk akhirnya lepas atau tetap simpen saham ini gitu ya. So, sampai ketemu di next video. Jangan lupa teman-teman subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng di sana. Sampai ketemu guys di next video. God bless you semuanya. Bye-bye.